Astagfirullah
Cuman permasalahannya kadang orang tua tidak begitu saja. Memandang anak sebagai nikmat saja, manja dan disayang, tapi tidak pernah diarahkan, tidak pernah dikenalkan kepada Allah. Ada masalah keberhasilan dunia, anak-anak kita itu sudah dicatat oleh Allah. Yang kaya harus kaya, biarpun diambil duitnya oleh siapapun tetap akan kaya. Akan tapi orang tua yang sering lupa adalah membawa anaknya kepada kemuliaan akhirat nanti. Banyak orang tua lupa dan lalai hanya akan menjadikan anaknya anak-anak dunia,
lupa urusan akhiratnya. Masya Allah. Padahal berapa tahun anak kita di dunia? 80, 90 tahun, 100 tahun, 100 tahun. Dan setelah itu akan berlalu kisah anak-anak itu. Setelah 100 tahun kisahnya sudah berakhir, berada di alam barzakh, di alam penantian yang waktu diperlama-lama, ribuan tahun. Dan setelah di alam barzakh dibangkitkan nanti di padang mahsyar puluhan ribu tahun. Apa artinya 70 tahun dibanding 1000 tahun dan 2000 tahun? Kalau kita tidak benar mendidik anak-anak kita, maka anak kita akan sengsara di alam barzakh sepanjang alam penantian, dan akan sengsara nanti kelak di padang mahsyar, dan akan sengsara nanti di neraka jahanam. Dan cintailah anakmu wahai hamba Allah. Lihat saat ini anak-anakmu, jangan lihat anaknya orang lain. Anda perlu lihat anakmu sendiri. Lihat karunia Allah yang diberikan kepadamu, tapi fahami juga kalau itu adalah amanat besar dari Allah. Yang leader akan amanatnya akan sengsara di dunia dia, sebelum di akhirat, dan di akhirat akan terhinakan lagi. Kalau anak tidak berbakti pada orang tua, lihat orang tuanya masih hidup pun kurang ajar, bahkan sudah berani bertanya warisan, bapaknya masih hidup, kurang ajar. Bapaknya masih hidup bertanya, apa mana warisan saya? Mungkin seorang itu baik dengan ibundanya dan ayahandanya, tapi ketahuilah karena dia tidak kenal Allah, kebaikan yang dilakukan hanya karena dia mengharap sertifikat tanah abah ibunya. Busuk. Rugi kalau Anda punya anak tidak kenal Allah. Biarpun katanya Anda manja, Anda sayang, ketahuilah kalau tidak kenal Allah, dia akan membahayakan. Belum lagi nanti dia akan ya Muhammad ya hari Islam. Tak ada lagi. Kursinya diangkat. Ya, alih. Kalau itu saja. Urusan anak ada. Anak Masya Allah. Yang menjadi masalah ternyata kita sering lupa dan lalai. Lupa lalai dengan anak. Sehingga anak-anak kita hanya kita jadikan anak dunia. Ada seorang ibu ngomong sama anaknya begini. Coba dengar. Ada seorang ibu sama bapak ngomong sama anaknya. Wahai anak, sekolah yang tinggi, kerja keras, cari duit, biar kamu jadi orang kaya raya sejahtera di dunia. Pokoknya kamu harus sukses di dunia. Biarpun setelah itu kamu mati masuk neraka, enggak mau. Ada enggak? Ada enggak orang ngomong gitu misalnya? Orang ibu ngomong gitu enggak? Nah, yang penting kamu kaya raya di dunia, setelah itu mati masuk neraka, ada enggak? Enggak ada yang ngomong gitu. Enggak ada, hanya orang gila yang ngomong. Yang merelakan anaknya masuk neraka hanya orang gila. Seorang ibu tidak akan rela anaknya jangankan masuk neraka, sakit sehari saja bagaimana? Sakit sehari saja seorang ibu tidak rela. Bahkan seorang ibu bisa rela dirinya sakit daripada anaknya sakit. Cuman permasalahannya rasa kasih sayangnya tidak dihubungkan dengan keimanannya tentang hari akhir. Sehingga banyak ibu menyayangi anaknya hanya untuk di dunia saja, urusan akhirat tidak dipikirkan. Nggak ada seorang ibu, seorang bapak yang berkata kepada anaknya, wahai anakku, yang penting kamu kaya raya di dunia, setelah itu masuk neraka. Nggak ada ngomong begitu. Cuman berlaku bapak ibu hari ini seperti itu semuanya. Perilakunya kayak ngomong begitu ya. Kalau urusan sekolah, cari dunia, pekerjaan, lihat semangat dan semangat dan semangat. Tapi kalau giliran urusan agama ini tidak semangat. Bahkan kalau sudah namanya sekolah pendidikan umum, biaya berapapun akan dibayar. Dia pun harus jual sawal, jual sapi, jual antik, jual karung. Tapi kalau sekolah agama madrasah ini yang di kampungnya dimintai sumbangan 10.000 saja katanya kemahalan. Nasib buruk tuh soal gitu. Kalau sudah sekolah pendidikan umum, lihat semangatnya kayak apa, bagi sudah disiapkan segala macam.
Mulai dari seragamnya, bajunya, sepedanya dan sebagainya. Oh, Masya Allah. Bangganya luar biasa seorang ibu. Apalagi dapat ranking, juara 1 dan sebagainya. Masya Allah. Tapi giliran sekolah agama dengan ustaz nikah suaminya Allah. Tidak pernah dihargai anak kita, tidak pernah diberi motivasi semangat untuk di situ. Tidak sebesar penghargaan kita daripada dibanding di saat anak kita sekolah pendidikan umum. Pendidikan umum bukan terlarang, sebab itu menyelesaikan fardu kifayah. Hendaknya kita juga jago dalam pendidikan umum. Hendaknya kita jago dalam urusan dunia karena kita adalah khalifah Allah di atas bumi ini. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Harus benar, akan tapi kaidah. Jangan sampai anak kita jadi pejuang dunia tapi di akhirat mereka sengsara. Ini kan hubungan seorang tua. Menjadikan anaknya pejuang dunia akan tapi tidak dijadikan pejuang akhirat. Anak kita boleh ngambil ilmu kedokteran, anak kita boleh ngambil ilmu apa saja. Boleh jadi insinyur, boleh menjadi seorang pedagang, ngambil fakultas ekonomi dan seterusnya. Boleh, itu urusan dunia. Agar lestari dunia ini dengan anak kita, akan tapi jangan lupa anakmu bukan untuk dunia. Harus punya ruhnya, ruh pekerjaannya, yaitu kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, urusan akhirat. Kita sering lupa dan tadi. Lihat kalau sudah ada urusan pendidikan, oh Masya Allah semangat. Apalagi sekarang pendidikan umum betul-betul menghabiskan waktu untuk anak-anak kita. Sadarlah hebat orang tua. Mau dijadikan apa anakmu? Dulu, zaman dulu masih kita ingat. Kita masih ingat zaman dulu. Kalau yang namanya sekolah, pagi jam 7 pulang jam 12 siang. Istirahat sebentar, bangun jam 2, bangunkan orang tua kita, diantarkan ke pengajian sore. Setelah itu habis maghrib semua ngaji kan bareng habis maghrib. Antara maghrib dengan isya. Rawapi di masjid suasana. Tapi alhamdulillah ketiga. Anakum ainakum inakum orang tidak ada ikra. Ummi belum ada. Itu udah ada itu udah fakta itu. Hah? Ibu, babiku, tadi itu. Ramai di musola indah. Suasana indah. Zaman dulu. Jadi pagi sekolah umum, sore sekolah agama, malam pendalaman lagi. Sekarang coba diperhatikan. Habis pulang, sudah pulangnya jam 4 sore. Habis itu masuk bimbingan belajar sampai jam 7 malam. Tidak tahu sholatnya bagaimana. Sampai di rumah cemberut dengan ibunya. Mau jadi apa? Mau jadikan apa anakmu? Agamanya di mana? Allah di mana? Sadarlah hebat orang tua. Latah kadang-kadang ikut-ikutan aja. Bimbingan belajar. Bayar untuk bimbingan belajar. Ngurusi dunia bayar. Ngurusi akhirat haji gratis saja malas. Untuk kebaikan saja malas. Tidak ada orang yang seperti itu kecuali memang orang yang nasibnya buruk. Nasib buruk. Sekarang kita perlu malam ini perlu ilmu sadar. Kalau sekolah SD, SMP, SMA, lihat, Masya Allah, ketat dengan urusan anaknya. Belajar, jangan sampai tidak naik kelas, sakit. Dipaksain. Diobrol sih, jangan sampai kamu tidak masuk kelas, nanti kalau tidak naik kelas. Sekolah umum, ngaji dengan ustaz sebelah rumahnya, sakit sedikit saja, apa kata ibunya itu yang katanya cinta kepada anaknya. Sudahlah, nak istirahat dulu, biar umi yang ngomong nanti ya. Agama murah. Kalau engkau tidak bisa menghargai agama, maka anakmu tidak akan berharga lagi. Agama nomor 1. Kalaupun anakmu harus menjadi seorang dokter yang kenal Allah, cara memberi motivasinya pun adalah untuk Allah. Banyak orang memberikan motivasi anaknya salah. Kalau anda menginginkan anak anda menjadi dokter, dari kecil sudah anda beri motivasi untuk menjadi dokter yang kenal Allah misalnya. Kalau anda menginginkan anak anda kaya, hendaknya anda didik dari awal bagaimana orang kaya yang sesungguhnya. Dikenalkan Allah ngaji, pahamkan kalau kamu belajar agama, nah ini agar selamat. Kalau kamu menjadi orang kaya selamat, kamu ngerti halal haram. Dipahamkan, tidak akan boleh kaya kecuali kamu ngerti agama. Dididik kenal Allah. Tidak hanya bagaimana kamu menjadi orang kaya,
Biar gak kayak bapak, sudahlah, sudah cukup bapak saja. Bapak saya cukup. Gitu udah motivasinya. Jangan seperti bapak dah sempat sekolah. Dulu sama ibu gak pernah disekolahkan. Karena ada dana, kamu sekarang sudah ada duit. Lebih selamat Anda daripada anak dananya. Bapak-bapak kita melarat gak semuanya, tapi kita selamat. Masih mau ngaji. Motivasi kepada anak jangan seperti bapaknya. Bapaknya tamatan sekolah rakyat, tapi soleh, alhamdulillah. Ini kita tidak sadar tentang kita. Zaman tidak sadar, lupa, lalai. Kita beri semangat, misalnya pengen jadi seorang dokter. Dokter seperti apa yang kau ingin? Pengen dapat duit? Jangan ngomong masalah duit. Jangan beri motivasi anak anda tentang dunia. Sebab tanpa dimotivasi pun orang akan cari dunia, akan tapi motivasi urusan akhirat. Kamu akan jadi dokter kan? Dokter yang kenal Allah. Tujuanmu adalah bagaimana kamu punya amal yang banyak, bisa membantu orang lain, orang yang sakit. Harus siap diketuk rumahmu jam 2 malam karena ada orang sakit. Harus bisa menahan sakit dirimu karena kamu melayani orang sakit. Dan kau tidak boleh berbohong. Kalau berbohong ini adalah lapangan, itu adalah pintu neraka yang sangat luas. Sebab orang kalau sakit dibohongi manut saja, suruh beli obat mau, biarpun nggak harus beli obat, nggak operasi bilang operasi, ya. Ini kejahatan. Kita tanamkan pada kejujuran. Dilihat sujudnya, kenal Allah, kembalikan kapan jika kenal agama. Mustahil jadi seorang dokter ahli surga jika kau tidak kenal agama. Ngaji di masa kecil ini. Jadi motivasinya urusan akhirat. Kalau anda menghendaki anak anda gabungkan dengan akhirat, dilatih mulai dini. Kita perlu mengajari anak kita untuk bersedekah, infak dan sebagainya. Biasakan kenal Allah. Misalnya kita kasih sehari uang saku 2.000, anak setiap hari Umi kasih kamu 2.000. Ketahuilah ini pemberian dari Allah, hendaknya kamu syukuri. Sisihkan dari 2.100 atau 200 saja. Sisihkan untuk orang fakir. Dilatih, sisihkan untuk orang fakir. Terus gitu. Jika dapat 10.000, sisihkan 1.000 buat orang fakir. Jika dapat terus, dilatih mulai kecil sudah kenal. Kenapa? Ini kenal Allah. Karena kalau menolong orang fakir, Allah senang dengan menolong orang fakir. Dan jangan berbuat zalim. Sudah ditanamkan kenal Allah dari diri. Bukan masalah ekonomis, nabung, nabung. Sehingga nabung, kalau sampai jadi orang berikut, mau ngasih orang buat nabung, kasih orang nabung saja. Untuk hadiah nabung saja, nabung dong. Mana nilai kedermawanannya? Nggak tertanamkan. Nabung terus. Sehingga dan sedekah sayang dong, daripada sedekah mending nabung. Bukan ditanamkan mana kenal Allah, mana berbuat baik. Biarpun dia kecil, tapi dia terbiasa. Bawa ke masjid, bawa itu mana kemudian. Uang saku mana? Kita sekarang mau sholat di masjid. Jangan sampai kotak masjid tidak berisian, ya. Aduh kemarin habis baik. Sekarang saya pinjami sama abah. Saya pinjami 1.000, nanti besok kalau dari abah dapat uang saku 10.000 dibayarkan abah. Untuk Allah. Mana pendidikan kita? Tidak ada pendidikan. Kita beri itu saja. Hanya orang memberi saja. Anak kita pikir rokok langsung jadi baik, tidak. Harus dilatih dengan kebaikan. Jadi apa saja harus kita arahkan kepada kemuliaan. Nah semua ini kuncinya adalah pendidikan sadar. Sadar, kita ini sadar dulu. Sadar pendidikan harus sadar. Sadar akan pentingnya pendidikan untuk anak-anak kita. Masa dia anak-anak kita. Banyak orang ahli ibadah, masya Allah tertipu. Aku ngaji, ibadahnya semalam suntuk, hebat. Bangun malam, puasa, zikirnya banyak, majelis taklim hadir sana sini, tapi tidak ada urusan anak. Sebab setan itu nggak mau diam. Kalau ada orang baik itu setan juga pusing. Ada orang baik itu masya Allah. Kalau sudah urusan godaan setan itu luar biasa. Melihat orang baik setan nggak puas. Ini kok dilihat orang ini baik, bangun malam, ya, rajin sedekah, puasa, pokoknya baik benar, masya Allah. Ini ahli surga. Tapi setan melihat orang ini, tidak boleh dia masuk surga. Tidak boleh dia masuk surga kata setan.
Sebab setan sudah berjanji, la'aqulanna lahum. Aku akan tongkrongin orang-orang itu. Semua dari anak Adam akan aku tongkrongin, akan aku bawa ke neraka. Dan setan itu tidak pernah tidur, dan tidak pernah berhenti menggoda, dan tidak pernah berhenti membujuk. Dan karena dia sudah tahu tempatnya di neraka jahanam, maka dia berjanji untuk membawa sebanyak-banyaknya dari anak Adam sampai berhasil. Ada orang rajin ngaji ingin masuk surga, sudah menuju jalan-jalan surga, ngaji, tahajud, sholawatan, masya Allah. Setan ini waktu menggoda ini pusing. Saya goda, susah benar. Jangan ngaji bu, saya terus ngaji. Jangan bangun malam pak, bangun malam, pusing setan. Jangan sedekah, sedekah. Setan apa? Aku udah berangkat. Terus ibadah, terus ngaji. Aku akan masukkan kau ke neraka. Anaknya dibuat malas-malas. Bapaknya rajin ngaji, ibunya rajin ngaji, anaknya ada di mana? Mulai setan ketawa. Lihat nanti ada kisah di akhirat, ada orang punya ibadah banyak masuk surga, ditahan sama anaknya. Anaknya menuntut, wahai malaikat, turunkan orang tua ini ke neraka jahanam. Malaikat bertanya, apa urusanmu? Mereka adalah bapak ibuku, dia rajin ibadah, rajin ngaji, tapi aku dibiarkan, aku dikasih duit. Aku ngaji tidak diajak, aku naik motor reng, mabuk di sana. Itu setan tertawa, memasukkan neraka melalui anak. Dan ini yang paling banyak. Jangan bangga dengan ibadahmu, wahai para ibu, wahai para bapak. Anakmu ada di mana hari ini, detik ini, saat ini. Kita perlu ada yang mengingatkan, kalau tidak kita lupa dan lupa dan lupa. Anak adalah amanah. Kalau memang harus anak kita menjadi ahli dan orang yang berhasil urusan dunia, tidak boleh gagal urusan akhirat. Menjadi apa saja bisa, diwarnai dengan akhirat. Ruhnya adalah akhirat. Bisa menjadi dokter yang ahli sujud, bahkan bisa menjadi seorang jenderal. Kita pernah punya guru seorang jenderal yang sering saya ceritakan. Guru saya seorang jenderal waktu di Yaman, dia ngajar pondok jadi undang-undang pidana. Baca Qurannya bagus. Pertama kali ngajar kami, habis sholat maghrib jadi imam. Baca Qurannya bagus, beritanya kalem, sampai sholat isya berjamaah. Baca Qurannya panjang-panjang, kita belum tahu siapa beliau. Ngajarnya enak, selalu ngerti fikih ini, perbandingan fikihnya bagus. Tawadhu orang. Setelah tahu ternyata beliau adalah seorang jenderal yang menghafal Al-Quran. Dr. Ali Syarabi, Profesor Dr. Ali Syarabi adalah guru yang dekat Fakultas Akademi Polisi di Yaman. Jadi tidak ada polisi di Yaman kecuali dia. Dan beliau menghafal Al-Quran. Lihat, anak anda pun kalau ingin jadi jenderal bisa seperti itu. Tinggal bagaimana mengarahkannya. Di masa kecil mereka sudah kenal Allah. Sibuk bimbel. Ekstrakurikulernya nggak karuan-karuan, ngapain? Sampai di rumah nggak ngaji, mau ngapain? Kami bukan marah dengan bimbingan belajar, bukan bimbingan belajar bagus. Marah yang tidak diprogram dengan benar anak kita ini, sehingga anak kita tidak nyaman, tidak ngerti ilmu. Sadarlah orang tua, anakmu adalah modal besarmu. Bisa bangkrut dengan itu semuanya dan kau bisa untung besar dengan anak-anak. Ada di mana saat ini, hari ini, detik ini? Sadar tidak wahai para orang tua? Jangan menikmati sujudmu sendiri, jangan menikmati sholatmu sendiri, jangan menikmati ibadahmu sendiri. Anakmu bisa menjadi sebab masuk neraka kalau kau tidak peduli dan perhatian kepada anakmu. Kalau masalah lalai tidak pandang, sebab yang menggoda adalah iblis. Setannya itu akan menggoda orang sesuai dengan pangkatnya. Nggak pandang anaknya kiai pun banyak yang lepas kontrol. Kenapa yang menggoda kiai ya jika setannya setan kiai? Kelas besar kiai. Kalau profesor ya setannya setan profesor. Ulama ya setannya kelas ulama. Sesuai. Jadi kalau orang kepleset itu bisa saja anaknya seorang kiai kepleset, anaknya mungkin.
Tapi orang yang ingat itulah yang akan selamat. Siapapun dia, turun katanya orang bodoh. Bodoh tapi ingat, dia tidak punya ilmu, orang awam. Tapi selalu sadar masa depan akhirat anaknya. Mukul anaknya itu sampai marah. Nah, aku tidak mukul kamu, aku mukul setan. Karena aku tidak ingin kamu dihukum di neraka. Kamu tidak ngaji tadi ya. Saya masih ingat. Masa tidak ngaji dicedotan sama ibu. Dicedotan sampai biru pak. Katanya tot setan. Saya setan ini setan. Daripada kamu disiksa, selalu kalimat itu kami dengar. Bukan saja ibunda kami sebagai orang, aku tidak rela kalau kamu masuk neraka, mending tak tepuk sekarang ya. Sekarang ibu yang solehah katanya yang rajin ngaji, bangunin anaknya sholat subuh saja, kasihan, senang belajar sampai jam 2, biarin dia sampai masuk neraka. Masya Allah, ibu model apa? Model bangun pagi adalah sehat. Bangun pagi adalah sehat. Kita perlu sadar saja wahai para orang tua, anak pada di mana. Masalah keberhasilannya ada hubungannya dengan si kaya dan si melahatnya, akan tapi ada hubungannya dengan kesadaranmu akan Allah, akan pendidikan anakmu. Kesadaran itu yang menjadikan selamat. Ayo sekarang anaknya ada di mana? Lebih baik membayar anak kita selamat daripada gratis tapi terjerumus. Kadang-kadang ada beasiswa. Beasiswa jangan tergiur dengan beasiswa. Saya punya guru Habib Hasan bin Ahmad Bah. Saya terinspirasi waktu beliau bicara tentang urusan murid. Saya tingkatkan urusan anak. Beliau itu sangat sayang dengan muridnya. Bagi beliau murid itu mahal. Sehingga kalau diambil orang-orang dari luar negeri beasiswanya, saya tidak tergiur beasiswa. Kalau ternyata anak murid saya tidak selamat. Pernah suatu ketika ada tawaran beasiswa. Karena akidahnya berbeda, dia tersenyum. Oh, bagi saya, anak saya mahal. Makanya beliau tidak mengirim siswanya ke luar negeri jadi rombongan, dan beliau serahkan kepada guru yang akan mengajar murid beliau. Termasuk kami rombongan yang mana. Saya tidak akan sekolahkan anakku di tempat yang tidak jelas. Karena kamu adalah anak saya. Dan bagiku kamu adalah sangat berharga. Ini seorang guru dengan muridnya saja kayak begitu. Nah, ini banyak orang tua itu tak peduli urusan anaknya. Lebih mahal dagangannya daripada anaknya. Orang mau jualan di toko sebelah saja itu mau kontrak toko itu mondar mandir, survei lihat aman tidak, bagus tidak, strategis tidak, mondar mandir, tanya kepada orang dan sebagainya. Itu ngurusi mau jualan baju. Nggak pengen baju dimasukkan hari ini besok dicuti, orang nggak mau itu. Tapi lihat alangkah banyaknya orang zaman sekarang, anaknya itu ngekos di Jogja itu 4 tahun tidak pernah tahu tempatnya kayak apa ya. Mana kerinduan menjaga anaknya? Bahasanya sayang cinta. Oh. Kita perlu sadar ya para orang. Bahkan ada suatu ketika ada orang sudah mendaftarkan anaknya, ketemu anaknya. Pendaftaran baru sudah terlanjur daftar. Bayarnya mahal. Saya sudah bayar 9 juta. Belum selengkap sih, saya bayar berapa puluh juta. Ada sekolah keren. Sekarang orang bikin sekolah keren, bukan sekolah menyelamatkan, sekolah keren ini kan musibah kesombongan. Sekolah keren, sekolah apa namanya? Favorit, sekolah yang mahal, yang biasanya ibunya sekolah mahal itu cirinya biasanya itu ibu-ibunya itu sambil nunggu anaknya rumpi dulu, habis rumpi makan bareng di warung sana, pindah warung sana. Ada begitu di sini. Jadi sambil rumpi sambil saya pulang dari Singapura cerita, kemarin saya bikin anak saya HP dari Singapura yang terus terakhir hanya pamer begitu Pak. Nanti jam 11 siang kita makan di mana hari ini? Sedang ngerumpi, kenyang, makan dagingnya orang habis itu. Sombong. Anaknya sekolahnya mahal. Sekolahnya mahal. Tidak mikir akidahnya seperti apa, akhlaknya seperti apa. Ada orang cerita datang kepada kami, Bu, ya, saya masukkan anak saya ke sekolah ini.
akhirnya sesat. Tapi saya sudah bayar. Rugi dong. Rugi mana jika anakmu hilang atau 9 juta hilang? Mending 9 juta hilang tapi anakmu selamat. Kadang gara-gara orang terlanjur bayar saja ini dicukupi itu setan. Biarin saya sudah bayar, kalau saya salah saya tarik anak saya. Bahkan biarpun sudah masuk akan saya pindah demi keselamatan anak saya. Kita perlu tegaskan. Keselamatan anak adalah nomor satu. Banyak sebagian orang urusan pendidikan anak ini baik legal. Suatu ketika ada seorang awam, bayangkan seorang awam punya anak awam, saya training ya Allah, ente guru saya jadinya. Saya bisa belajar dari seorang awam. Anaknya tamat SMA. Tiba-tiba dapat beasiswa untuk sekolah di luar negeri, di negeri kafir, di Jerman. Sang ibu tidak mengendaki, cuma sang ibu juga tidak bisa melarangkan anak, karena sang anak adalah anak yang baik. Puasa Senin Kamis, duhaan, tahajud, baik anak-anak. Memang ada orang hidup di lingkungan baik seperti itu. Cuman karena prestasinya bagus, nggak sengaja atau bagaimana ceritanya, gurunya itu mengusahakan agar dapat beasiswa, dan dia akan masuk salah satu yang dapat, atau satu-satunya maksudnya. Kepala sekolahnya mendukung agar bisa menjadi contoh nanti berikutnya, biar bisa dilanjutkan oleh adik-adik kelas. Sang ibu ini bingung, nangis kepada kami. Saya takut urusan di sana, kan bukan negerinya orang Islam. Gimana ibadah anak saya, gimana agama anak saya? Saya tersenyum dengan seorang ibu yang seperti itu. Biasanya ustaz saja, kadang-kadang anaknya dapat beasiswa ke negeri kafir itu syukuran. Lah ini orang awam nangis, imanmu ibu yang mahal. Ada syukuran. Alhamdulillah, anak saya lulus beasiswa di negeri kafir. Atau di sekolah yang tidak jelas akidahnya, syukuran. Akhirnya apa? Saya bilang ibu, larang saja ibu kalau ibu tidak menghendaki. Bu ya, saya tidak bisa melarang anak saya. Karena apa? Anak saya tidak pernah melanggar saya. Luar biasa sanjungan ibu ya. Anak saya ikut, saya ngomong apa saja pasti diikuti. Cuman saya tidak tega. Dia sudah didukung sama kepala sekolahnya, wali kelasnya, teman-temannya. Kalau saya tiba-tiba ngomong jangan berkinah, paling saya diam. Kemudian saya bilang, ibu yang mahal adalah kesadaran ibu akan keselamatan anak ini yang mahal. Siapapun yang khawatir akan anaknya akan dijaga oleh Allah. Lalu bagaimana anak saya? Kasih waktu saya berpikir. Saya berpikir. Ya minta tunggu. Akhirnya izin ke ibu anak. Ini izinkan ya. Gimana izinkan? Izinkan, tapi karena anak ibu karena biasa baik dan sebagainya, izinkan, tapi dengan catatan dia wajib mengikuti pengajian saya setiap saat melalui streaming, wajib, dan suruh menulis. Contoh. Yang kedua, ibu tidak usah umroh, kumpulin duitnya untuk kunjungi anak sebulan sekali atau 2 bulan sekali, kan dia sering umroh ibunya, batalin umrohnya demi menjaga anaknya. Yang ketiga, kalau bisa nyewa rumah untuk bisa buat komunitas sendiri anaknya. Dan tiga-tiganya diwujudkan. Tiga-tiganya diwujudkan sampai suatu ketika waktu kita ketemu dengan dia, orang ibu tersebut sudah ada tumpukan print. Jadi setiap pengajian Sabtu pagi sama Ahad pagi itu diketik sama anaknya, dikirim sama ibunya, ini hasilnya, poin-poinnya. Dan anak semakin bagus, ternyata apa? Kawan-kawannya itu yang berlima di rumah kontrakan tersebut kan dapat beasiswa, dan rumah kontrakan tersebut. Jadi beasiswa diambil, dikumpulin, nyewa satu rumah. Setiap hari katanya dengar pengajian sama nasid sama Al-Quran. Waduh, istimewa kalau begitu. Nah ini loh, pentingnya itu waspada. Jangan hanya syukuran dong. Waspada ini yang mahal. Dan ternyata kita menemukan anak-anak kita yang ada di negeri-negeri seperti itu ternyata waspada ada. Bapaknya waspada. Kadang-kadang kita teledor syukur.
nggak pernah tahu ini bahaya atau tidak. Dan memang pendidikan umum, murni umum lebih bagus daripada pendidikan agama yang sesat. Terlepas dari kisah itu, yang penting orang tua itu waspada. Jangan sampai hanya dapat beasiswa anak kita sesat. Sekolah di Amerika misalnya, kalau ngambil pendidikan umum boleh, tapi ngambil pendidikan agama aneh. Mengambil ilmu orang Amerika untuk kita akumulasi untuk bisa mengubah negeri kita. Tapi kan catatan selamat akidah anak kita, selamat akhlak anak kita. Jangan hanya syukuran. Kalau belajar agama kalau negeri kafir itu mesti tinggal. Belajar agama bukan jadi negeri kafir, bukan. Dari benar itu yang demikian itu. Sebab ilmu nur, ilmu ada sana. Termasuk di negeri kita ini termasuk nanti. Kalau anda ingin menyekolahkan anak anda urusan agama harus tahu gurunya. Sanad ilmu gurunya, karena ilmu adalah nur, cahaya. Cahaya tidak diberikan oleh Allah kecuali melalui orang-orang yang benar akidahnya. Kadang kita tidak peduli urusan akidah. Hanya sekolah favorit kalau kita masukkan akidah, benar akidah apa? Dan akidah yang kita yakini ada yang benar adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaatil Asy'ariyah. Yang biasa akrab dengan sifat wujud kita baca. Allah wujud kita baca dan seterusnya. Akidah kita benar. Artinya sadarnya orang tua ini penting pada bapak ibu. Makanya anak kita ada di mana, misalnya ada di Bandung, lingkungannya kayak apa, jangan sampai lingkungan anak yang biasa mabuk, apalagi berzina. Alhamdulillah. Waspada ini penting. Berguru dengan siapa? Sampai hari ini kita ternyuh dengan sebagian anak-anak. Dia ngambil fakultas hukum, dia bergabung dengan kita. Apakah di Jawa Timur atau di Jawa Barat? Kadang-kadang sampai datang dari jauh, yang Surabaya datang ke Tulungagung hanya pengen ketemu. Fakultas mereka adalah bukan fakultas agama, fakultas umum. Anak-anak muda yang masya Allah khusyuk dalam sholatnya, membiasakan dengan air wudhu yang tidak pernah lepas dengan wudhu, sehingga terlihat kalau sedang di kamar mandi kelihatan basah air wudhu, wajahnya air wudhu. Bahkan ada di antara mereka itu yang masya Allah istiqomah. Di tasnya ada musafah, ada waktu kosong di ujung ini buka Al-Quran. Sesaat dibaca catatan kecil belajar dengan kita. Mereka ambil fakultas umum, ada yang ambil teknik, ada kedokteran dan sebagainya. Kalau anda ingin punya anak ambil pendidikan umum, ya jadikan anakmu seperti itu. Jangan hanya asal lepas kontrol anak. Alangkah bahagianya anda punya seorang anak yang diajar seorang dokter yang soleh, tidak pernah lepas sholat di masjid. Setiap malam bangun malam dia wajahnya basah dengan air wudhu. Setiap ada waktu kosong baca mushaf, sesaat pelajarannya indah, matanya terjaga, lihat pergaulannya terjaga. Itu anakmu. Permasalahan adalah teledor, permasalahan adalah ngenteng, permasalahan adalah kasihan yang tidak pada tempatnya. What's problem ini? Ayo jadikan anak menjadi anak-anak di surga. Wajib mereka kenal bulan mulia. Wajib mereka kenal tempat kebaikan, kenal Allah. Termasuk diantaranya, ayo di masa di kampung kita masih SD SMP masuk ke madrasah diniyah, guru-guru mulia, dan tanamkan kecintaan kepada guru, hormat kepada guru, kekaguman kepada seorang guru karena itu muqaddimah ilmu, al-madad al-masyhad. Ilmu yang didapat anak kita itu tergantung bagaimana cara pandang anak kita kepada gurunya. Kita masih ingat orang tua kita dulu itu kalau mengajari kita menghormati guru itu luar biasa. Habis hari raya sholat, hari raya itu pak saudara rumahnya kiai ini semuanya. Mau apa-apa datang ke kiai kita doa, dikit-dikit kiai. Bahkan kalau kiai datang ke rumah kita suruh maaf dulu kita, suruh minta air, minta ini. Bahkan diajari hormat sampai berkah bekas sisa makannya dan sebagainya. Ada itu semuanya. Zaman sekarang itu bekas makanan sang kiai ambil sendiri. Sebetulnya maknanya bukan urusan bekas makanan, makna kekaguman kepada seorang ulama. Hilang semuanya ini. Bahkan ada yang suka mulut di depan sang kiai dari suku. Didoain padahal hanya maknanya untuk menanamkan makna kecintaan dan kagum kepada seorang ulama. Oh sekarang dia kan seperti itu. Salaman aja kan tidak diajari oleh ibunya. Tidak diajari salaman yang benar. Tidak diajari salaman yang baik dengan ulama. Tidak ditanamkan cinta.
Kiai datang ke rumahnya boleh sembunyi di kamar, dia terus belajar dengan internetnya. Giliran selain kiai misalnya, artis dan sebagainya. Artis yang soleh ada memang. Artis yang soleh juga ada. Tapi kalau sudah berurusan kebiar dunia, keluar semuanya. Bahkan terharu juga suatu ketika ada seorang kiai besar, kiai sepuh. Kebetulan kami ada di kampung, kami datang ke rumah. Tuan rumahnya adalah seorang kiai juga. Semoga Allah mengampuni. Di saat ada kiai sepuh datang sudah biasa saja, anak-anaknya tidak sepuh. Padahal kiai sepuh, saya pun menanti-nanti bisa salaman dengan beliau sendiri. Karena tuan rumahnya juga orang masyhur, kedatangan kiai sepuh biasa saja, tidak kelihatan anaknya datang ke rumah. Contohnya setengah jam kemudian atau berapa jam datang seorang artis. Di samping jamaah semua berdiri, kiainya dipunggungin, dikasih punggung, kiainya ditinggal. Anak-anaknya kiai di mana? Anak kiai tuan rumahnya foto semuanya sama kiai sepuhnya tidak sama ini. Ini kan termasuk cara pendidikan yang sama. Ini satu contoh. Tidak usah dicari kiainya di mana. Maksudnya apa? Di kelas ulama pun sudah mulai merosot menanamkan keyakinan kepada ulama. Apalagi kalangan orang tua. Ulama urusannya dengan Allah. Mereka tidak ingin dihargai oleh anak-anak kita. Tidak. Para kiai-kiai mulia, guru-guru mulia tidak perlu penghargaan dari anak-anak kita. Akan tapi kita perlu menghargai mereka karena apa? Agar anak kita tertanam kecintaan kepada mereka. Mukaddimah pendidikan yang baik untuk anak-anak kita. Sekarang bagaimana kita mendidik anak-anak kita? Ayo sadar wahai para orang tua, sadar anak-anak kita, takutlah kepada Allah. Al-akhillah yawma idzin ba'du li ba'din adu. Yang katanya di dunia ini adalah hidup saling mencintai, tapi kalau tidak karena Allah, maka akan menjadi musuh nanti di akhirat. Anak menumpang kepada ibunya yang pernah menyusuinya. Mestinya kalau ingat waktu menyusuinya akan merasa kasihan kepada ibunya. Akan tapi karena waktu itu ibunya hanya menyusui masa kecilnya, di saat dewasa dia tidak pernah dididik dengan benar, maka sang anak ternyata yang menuntut kepada malaikat, wahai malaikat tolong ceburkan ibuku yang pernah menyusui itu ke neraka jahanam. Ibunya masuk neraka jahanam. Yang nyuruh anaknya, karena apa? Anaknya tidak pernah dididik dengan Allah, karena anaknya masuk neraka dulu. Sekarang ada di mana anak? Mungkin ada di antara yang hadir yang terlanjur salah mendidik anak, terlanjur bejat mendidik anak, ketahuilah Allah Maha Pengampun, menyesal. Tinggal cucu-cucumu saja kau benahi. Tapi utamakan urusan Allah, urusan akhirat. Kalau harus jadi insinyur yang ahli sujud, jangan sekali-kali Anda perkenankan perintah restu untuk menjadi seorang yang berhasil di dunia tapi tidak berhasil di akhirat. Tidak, urusan akhirat. Nomor satu urusan akhirat. Ngaji, kenal Allah, kenal agama. Di zaman yang seperti ini kami juga kadang terhibur di saat program Al-Bahjah. Al-Bahjah ini kan membuat pondok pesantren salaf. Pondok pesantren salaf itu pondok pesantren yang hanya dikhususkan anaknya untuk belajar agama saja. Pendidikan umum hanya ala kadarnya saja untuk bisa mengimbangi saja hidup masyarakat. Kita buka di sekolah dan terus di cabang-cabang dan dites. Kami terharu yang datang, Masya Allah. Yang datang banyak. Kalau biasanya dulu katanya pondok-pondok begitu tuh yang datang orang fakirnya, yang melarat, yang ternyata tidak. Dari orang-orang yang mereka juga punya rezeki banyak, ternyata sudah rindu untuk membawa anak. Saya bersyukur di Allah. Terhibur dengan yang semacam ini. Sampai tidak bisa kita terima semua. Itu yang bikin kami terhibur, tidak bisa terima semua. Karena apa? Urusan tempat tinggal. Paling setahun hanya bisa terima 300-400 siswa. Dan mereka berebut. Mereka berebut yang daftar ke KS. Kalau anaknya ulama, anaknya para tokoh, ya wajar sih karena urusan agama. Tapi yang diharukan adalah di antara mereka adalah anaknya seorang pengusaha. Yang sukses Bapak Ibu. Biasanya kalau sudah pengusaha sukses, kan maksudnya anaknya masuk fakultas ekonomi, sebenarnya gitu kan.
Dan masuk fakultas ekonomi bukan aib dan salah. Silakan Anda seorang pengusaha menginginkan anak untuk lanjut ke perusahaan Anda masuk ke anak Anda masuk fakultas ekonomi bukan terlarang, tapi harus kenal agama terlebih dahulu, kenal Allah terlebih dahulu. Tapi dahsyatnya adalah ini orang langsung dimasukkan pendidikan agama. Bahkan di antara mereka ada yang mereka bapaknya adalah seorang yang memang berkecimpung dalam dunia keduniaan, menginginkan yang saya pengen anak saya nanti jadi dokter, tapi yang hafal Al-Quran. Makanya saya masukkan di sini, saya target silahkan masuk, hafal Al-Quran, agamanya kuat, akhlaknya benar, tapi boleh jadi dokter. Berebut yang ketiga ini. Baru ini sekolah pendidikan agama murni. Setelah itu apa? Permintaan dari kaum muslimin untuk kita membuat sekolah. Tapi penekanannya adalah sisi agama. Baik, kita buat. Bahkan buatnya mendadak. Karena kalau kita punya keinginan kadang-kadang sudah begitu, jangan ditunda kebaikan. Saya yang ngomong di forum begini, buka, tahun ini harus buka SD. Tahun berikutnya buka SMP dan seterusnya. Kita buka SMP, kita buka SD, kita buka. Sekarang kita buka SMA. Ini selain daripada program tadi. Subhanallah. Untuk SMP saja itu baru tahun kedua. Sudah pendaftaran selesai sekarang. Pendaftaran sudah tes, pengetesan sudah selesai. Padahal belum ujian. Belum ujian sudah kita buka jauh-jauh. Kenapa? Yang tidak lulus di tempat kita biar bisa sekolah di tempat lain. Jadi jauh-jauh itu sebulan yang lalu sudah penerimaan siswa baru. Sekolahnya baru. Anaknya belum ujian. Jadi itu ternyata apa? Yang daftar berlipat daripada kita terima. Kita hanya bisa terima 4 kelas, yang daftar tak tahu berapa. Artinya apa? Dengan pendidikan yang di situ ada pendidikan agama yang ternyata masih banyak yang berminat. Itu menghibur hati kami. Menghibur hati kami. Cuman permasalahannya lagi adalah kita belum bisa terima semuanya. Akhirnya di Al-Baqarah 2 juga kita buka. Kalau begitu kita buka Al-Baqarah 2. Sudah penerimaan, kemarin juga penerimaan terakhir setelah kita Al-Baqarah 1, Al-Baqarah 2. Kemarin pengetesan. Antara yang daftar juga ternyata lebih banyak daripada kita bisa terima. Kita hanya bisa terima 4 kelas juga di sini. Ternyata masih banyak yang daftar. Allah yang dipilih masih banyak. Orang-orang yang masih sadar masih banyak. Bagian menyekolahkan anaknya pendidikan umum, tapi yang kenal agama, yang ada pendidikan agama, itulah orang sadar. Pertanyaannya adalah, siapakah Anda saat ini? Siapakah Anda saat ini? Apakah Anda tergolong orang yang sadar seperti itu? Dan alhamdulillah kalau Anda seperti itu. Kalau Anda tergolong bukan orang yang sadar, ayo cepat sadar sebelum Anda dikagetkan dengan anak-anak yang bejat, anak-anak yang tidak kenal Allah. Perlu kita mengingatkan yang ketiga ini. Itu kita buat pendidikan umum. Jadi pendidikan umum itu mereka bisa dianggap kalau bahasa kami adalah mengarah kepada profesional. Artinya apa? Kalau profesional yang pahami orang-orang zaman sekarang menjadi dokter, insinyur, bukan, maksudnya apa? Memang tidak kita tekankan urusan untuk menjadi ulama, tidak. Jadi dari pendidikan SD, SMP, SD berusaha diupayakan 10 juz, SMP 10 juz, SMA-nya hanya 5 juz. Paling tidak punya 10 juz lah nanti. Mereka memang kita rencanakan kalau mereka ingin menjadi insinyur, pakar ekonomi atau dokter, mereka sudah kita beri bekal pendidikan umum. Tapi kalau mereka pengen membelokkan, pengen belok menuju agama, mereka juga sudah punya dasar untuk menjadi ulama. Artinya apa? Makanya ada orang punya kok ada kelas profesional itu maksudnya gimana sih Bu ya? Perbandingan adalah kelas santri itu lain. Maksudnya yang ini bisa jadi orang yang ngurus ijazah sampai selesai. Kalau ini adalah pondok untuk menjadi ulama. Bukan profesional mengarah kepada ilmu kedokteran khusus, tidak. Jadi umum, pendidikan umum yang para orang tua kalau menginginkan anaknya jadi insinyur, jadi apa? Ada di sini SD, SMP, SMA. Di situ ada pendidikan. Harus terima, tidak boleh pegang HP. HP merusak. Kemarin kita pengajian kita di radioku bicara tentang bahayanya alat-alat teknologi ini dan latahnya para orang tua memberikan alat-alat ini kepada anaknya tanpa kontrol sehingga anaknya bejat dengan itu semuanya. Tidak ada televisi di pondok, tidak boleh pegang HP. Waktunya lebih banyak untuk belajar dan berzikir, mohon kepada Allah.
Jam 3:30 sudah pada bangun dan lakukan sholat malam, mengulang hafalan, semuanya. Ini kebiasaan indah di dalam pondok pesantren. Dan kami bercita-cita untuk bisa buat di Tangerang juga. Ya, di Tangerang sudah ada pondoknya para masyayikh, para guru-guru mulia, para habaib ada. Tapi kita juga punya program. Maka semoga ada hamba-hamba Allah yang bisa membantu itu semuanya. Amin. Kita buka juga di Pontianak, kita buka di Jatimur. Baik, kembali kepada pendidikan. Ayo kita sadar akan pendidikan anak-anak kita. Dan setelah sadar pendidikan anak kita, harus kenal agama. Gimana caranya? Kita petunjuk pada guru-guru. Setelah itu harus sekolah tersebut akidahnya benar. Jangan sampai pendidikan agama tapi akidahnya sesat dan menyesatkan. Tarik anak kita dari tempat tersebut. Musibah besar. Kalau anak kita belajar di tempat yang agamanya, akidahnya sesat, menyesatkan, tarik. Biarpun Anda sudah bayar, keselamatan akidah anakmu penting. Ada sebagian orang tua ngentengin. Buya, yang penting kan saya bilang ngambil Al-Qurannya saja. Biar pintar baca Al-Quran, setelah itu saya cari lagi. Ilmu tidak bisa diambil dari orang yang akidahnya sesat. Cahaya, ilmu itu cahaya. Maka keluarkan dari tempat tersebut, ambil guru yang lain. Makanya kalau sekolahnya putra putri Anda itu melarang, apalagi mudah membid'ahkan orang lain, maka kafirkan orang lain, cabut dari tempat tersebut. Karena itu bibit racun akan ditanamkan di anak-anak Anda. Dikit-dikit bid'ah sesat masuk neraka. Masya Allah. Termasuk di antara ciri-cirinya adalah masalah akidah keimanan. Jika sekolah agama tersebut mengajarkan keyakinan bahasanya Allah di atas langit, ada pertanyaan, Allah di mana? Allah di atas langit. Ini pasti pakai suami ini. Kalau sekolah tersebut mengajarkan Allah berada di atas langit, maka cabut anak Anda dari sekolah tersebut. Karena sekolah itu punya akidah yang sesat dan menyesatkan. Tidak perlu ragu lagi, bahkan tidak usah tunggu besok hari. Gurunya dikeluarkan atau anak itu yang keluar. Kadang orang tua tidak tegas. Bagi saya, anak saya mahal, tidak boleh diganggu oleh siapapun. Jangan dirusak anakku. Biarpun seorang katanya sekolah favorit mahal, tapi kalau akidahnya sesat menyesatkan. Termasuk di antara yang mudah membid'ahkan, mengatakan bid'ah sesat tanpa duduk manis untuk mendatangkan hujah, seperti maulidan bid'ah maksudnya, tawassul syirik. Wah, ini awas bahaya kalau ketemu orang begitu. Itu adalah kelompok akidah yang menyesatkan. Jangan, haram Anda menyekolahkan anak di situ. Anda membantunya pun haram. Karena apa sumbangan yang Anda berikan akan digunakan untuk mengangkat syiar kebatilan mereka. Sebagian orang tua, orang kaya, kalau Anda latah, awas, ibadah Anda tidak akan dapat pahala. Dengar seruan infak, langsung Anda memberikan infak. Infak ini akidahnya benar atau tidak? Kalau akidahnya tidak benar, maka infak akan digunakan untuk mengangkat syiar kebatilan. Apa yang membantu mereka? Kayaknya dapat pahala tapi dapat neraka. Saya tegaskan urusan ini. Kenapa? Keselamatan anak. Banyak orang tua yang tanya, kan anak saya sudah kuat. Kuat bagaimana? Anakmu baru anak. Kok kuat? Ustaz saja bisa terpengaruh, apalagi anak. Ini kesombongan para orang tua. Awas hati-hati, anakmu adalah mahal. Jangan menyonggolakan anak kecuali di tempat yang akidahnya benar. Akidah yang akidah lembut. Bukan akidah ngajak bulat, bukan akidah yang syuruk, bukan akidah yang cemberut, bukan akidah yang caci maki, bukan akidah yang sholat lirik-lirik. Sholat lirik, dekat lirik, macam-macam lirik ini dalam orangnya. Artinya, bila Islam berinikah dengan akidah yang benar, akidah dari sunnah wal jamaah dan asy'ariyah. Mungkin ini saja wawancara. Ada sedikit keras dari ini karena saya cinta kepada anak. Dan saya merasakan baiknya. Saya lebih cinta kepada anak-anaknya daripada Anda. Saya lebih mencintai anak-anak Bapak Ibu daripada Bapak Ibu sendiri. Saya tidak ingin Bapak Ibu anak-anak Bapak Ibu masuk neraka. Saya tidak ingin anak Bapak Ibu terus sesat dalam akidah. Saya tidak ingin anak Bapak Ibu kebawa kepada akhlak yang tidak benar. Saya cemburu. Alangkah banyaknya orang tua yang tidak pernah cemburu dengan anaknya. Baik, semoga Allah menjaga anak kita semua. Alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kalau Anda serius mendidik anak, Allah akan kasih jalan. Kasih jalan serius. Baik, insyaallah ini saja. Jika ada hal yang ditanyakan, dipersilakan. Wallahu a'lam bishawab. Baik,
kepada Allah Subhanahu wa taala. Dibuka sesi pertanyaan. Mungkin dari Bapak Ibu yang bertanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. 2 bulan sudah menanti kehadiran dengan penuh kerinduan. Akhirnya Mukarram Abu Yahya kita yang sama-sama kita hormati hadir di Masjid Al-Allah. Buya, kami rindu akan nasihat, tausiah-tausiah, mutiara-mutiara ilmu dari Buya yang semoga dengan hadirnya Buya pada malam hari ini dapat mencerahkan hati kami yang gersang, yang haus akan siraman rohani dari Buya, yang dapat memberikan pencerahan kepada kami warga Kota Tangerang pada umumnya dan jamaah Majelis Taklim Al-Bahjah pada khususnya. Buya, saya menanyakan, dulu waktu saya sebelum masuk Islam, Al-Mukarram Kiai Haji Dimyati Pandeglang memberikan saya sebuah doa. Itu bunyi, Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Saya baca doa itu Buya sebanyak-banyaknya karena perintah dari beliau. Alhamdulillah, 2 minggu kemudian saya masuk Islam dan saya membaca dua kalimat syahadat ta'in di sana, khitan di sana. Yang ingin saya tanyakan, Buya, bagaimana caranya agar saya bisa mensyukuri nikmat hidayah, nikmat terbesar dalam hidup ini, nikmat iman dan Islam yang telah diberikan Allah kepada saya, dan saya bisa selalu ada dalam di jalan rekam jejak benar, ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus yang diridhoi Allah. Karena kadang-kadang saya belok ke kiri ke kanan belum lurus benar Buya. Saya mohon penjelasan dari Buya. Yang kedua, satu aja karena waktunya sudah malam. Saya mohon penjelasan dari Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Buya dan Habib yang saya hormati dan saya cintai, dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Buya, 1 minggu yang lalu berkaitan dengan anak, istri saya lahir, ya. Terus tidak sampai 2 hari, saya meninggal. Dan yang ingin saya tanyakan, bagaimana menurut pandangan Islam tentang anak yang meninggal tersebut, dan kiat-kiat apa saya sebagai orang tua agar anak tersebut biar benar-benar menjadi syafaat nanti di akhir. Terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kan dia bertanya bagaimana mensyukuri nikmat hidayah yang Allah berikan kepada kita. Tidak beda antara nikmat hidayah dengan nikmat iman. Cara mensyukuri nikmat itu adalah kita menjaganya. Jadi kita bicara tentang cara mensyukuri anak, bagaimana kita jaga anak. Bagaimana kita menjaga anak kita? Jangan sampai ada yang merusak anak kita. Secara akidah, secara akal, secara jasad, secara batin kita jaga. Harta karunia dari Allah SWT kita jaga dengan baik-baik. Keluarga kita jaga. Menjaga itu bagaimana? Bukan kita simpan di peti saja, tidak. Bagaimana agar harta kita ini betul-betul terjaga, tidak bakal rusak sampai kapanpun. Gimana? Saya punya pisang. Pisang itu punya ibu sudah rusak. Bagaimana agar pisang saya tidak rusak sepanjang masa? Ya sebagian saya sedekahkan, maka jadi sedekah tidak akan rusak sepanjang masa.
Duit pun ada bisa berubah, turunnya mata uang dan sebagainya. Dulu ada duit sen, duit itu tidak berlaku. Harta saya banyak, bagaimana akan saya jaga harta saya? Bagaimana saya mensyukuri harta saya? Saya gunakan agar abadi. Saya jaga agar sampai akhirat nanti. Sedekahkan dan hidupkan. Anak saya didik dengan benar dan berjaga. Dan hidayah tentang keimanan bagaimana? Ya kita jaga dari hal yang bakal merusak. Berkumpul dengan orang-orang yang imannya kuat. Berkumpul dengan orang-orang yang bakal menguatkan keimanan kita. Belajar yang bakal menguatkan keimanan kita. Menjauhi dari pemikiran yang sifatnya terjurus ya. Kita itu menjaga. Termasuk berdoa tadi, ya berdoa. Jadi cara menjaga dan doa yang pertama adalah berdoa, memohon kepada Allah. Dan Nabi sendiri selalu mengajari kita berdoa. Padahal Nabi tidak akan meleset, Nabi tidak akan sesat, Nabi tidak akan terjerumus. Tapi Nabi dan hati Nabi tidak akan terkotori. Tapi Nabi mengajari doa istimewa, Allahumma tsabbit qalbi ala dinik. Kuatkan imanku ya Allah pada agama. Nabi berdoa. Padahal Nabi tidak ada kebelasan. Itu doa untuk diajarkan kepada kita. Doa yang banyak. Tsabbit qulubana ala dinik. Tsabbit qulubana ala dinik. Tsabbit qulubana ala dinik. Tetapkan iman kami ya Allah. Hati kami dalam agama. Itu berdoa. Yang kedua menjaga. Jangan macam-macam. Termasuk ya akidah. Jangan sok belajar ilmu akidah yang lain. Oh saya mau kuat. Belajar akidah lain ke bawah. Jangan main-main urusan akidah. Jadi cara menjaga akidah adalah banyak memohon kepada Allah. Yang kedua adalah berguru, belajar atau duduk dengan orang yang kuat imannya. Duduk dengan orang yang benar akhlaknya. Duduk di tempat yang di situ ada mengajarkan ilmu yang menguatkan keimanan. Kalau hanya mengatakan bersyahadat saja, alhamdulillah saya masuk Islam, saya bisa menjadi orang Islam, setelah tidak ngaji, bisa berubah pada saat itu. Sholat enggak, ini enggak, itu enggak ada bedanya dengan orang kafir. Hanya dia mengucapkan kalimat syahadat saja. Artinya dia belum punya kekuatan keimanan. Dan suatu itu bisa saja berubah. Tapi kalau setiap saat ditambah ilmu, semakin yakin susah untuk berubah. Ada pun yang kedua masyarakat. Itu nikmat besar bagi Allah untuk Anda yang tidak bisa diminta oleh siapapun. Kalau ada yang berkata, ya Allah matikan anak dari masa kecil, kalau belum tentu dikasih oleh Allah. Tapi yang jelas yang tidak bisa dibantah adalah anak Anda di surga, tidak bisa dipungkiri. Kita belum ada jaminan. Tapi setiap anak yang meninggal dalam keadaan belum balik, tidak punya dosa, bersih dan tempatnya adalah di surga. Di surga, biarpun anaknya orang kafir, apalagi anaknya seorang yang beriman. Cuma bedanya kalau anaknya orang kafir tidak berguna untuk bapaknya. Tapi kalau anaknya seorang beriman berguna untuk bapaknya, dialah yang akan menyambut dan akan melayani. Sampai dikatakan kabar gembira, siapapun yang diberi oleh Allah anak kecil meninggal itu tanda bapak ibunya akan menjadi ahli surga. Dengan catatan dia sabar menyerahkan itu semuanya kepada Allah. Tidak marah kepada Allah. Tidak punya dosa. Bahkan anak Anda saat ini lebih enak, lebih indah daripada dibelukkan istri Anda saat itu. Lebih indah daripada dibelukkan Anda yang katanya Anda menyayanginya saat ini, disayang oleh Allah. Jauh lebih indah daripada keindahan di dunia di alam barzakh. Oh, kenikmatan yang luar biasa. Tidak punya dosa dan dia adalah ahli surga. Lalu bagaimana hubungannya dengan orang tua? Jika orang tua akidahnya sama, akidahnya ahli iman, akidah yang diridhoi oleh Allah, maka anak akan berguna untuk orang tuanya dan itulah yang memberikan syafaat, memberikan pertolongan kepada orang tuanya. Dengan catatan orang tuanya akidahnya benar. Kalau dia orang tuanya, insya Allah akidahnya jaga oleh Allah. Kalau orang tuanya kafir yang kita sebutkan tadi, tidak akan berguna sang anak bagi orang tua. Kemudian yang selanjutnya, Allah tidak mengambil sesuatu, Allah tidak butuh kepada anak-anaknya, dan Allah tidak butuh dengan kesehatan Anda. Allah tidak butuh dengan harta Anda. Akan tapi yakini bahwa di saat Allah mengambil sesuatu dari Anda, itu karena Allah telah menyiapkan yang lebih gede lagi. Itu harus diyakini. Kalau Allah mengambil anak Anda, karena Allah telah menyiapkan anak yang lebih dahsyat lagi. Akan lahir dari perut istri Anda orang yang hebat. Allah tidak butuh dengan anak Anda, tidak butuh.
Lalu kenapa Allah mengambil? Karena Allah akan mengganti yang lebih besar lagi, lebih dahsyat lagi. Harta yang hilang dan sebagainya serahkan kepada Allah, Allah akan ganti lebih hebat. Apalagi urusan anak. Maka khusnudzunnah kepada Allah karena Allah telah menyiapkan anak-anak hebat. Tapi syaratnya harus ikhlas, serahkan kepada Allah. Ini semua adalah milik Allah dan milik Allah. Memang ngomongnya gampang, sudah kena musibah berat. Tapi begitulah hakikat yang harus kita sampaikan. Kuat atau tidak kuat? Kalau masalah Anda menangis dan menyesal, penyesalan itu maknanya bukan penyesalan untuk Allah, marah pada Allah, tidak, wajar, tersenyum. Nabi pernah menangis dan Sayyidina Ibrahim juga belum meninggal. Sayyidina Ibrahim meninggal, belum balik, masih kecil, meninggal, belum berapa tua atau tidak. Bagaimana bisa tersenyum, mulai ketawa dan sebagainya. Meninggal, Nabi menangis, sedikit air mata dan air tertelan. Mata bertangis. Akan tapi kita tidak boleh melakukan sesuatu kecuali yang diridai oleh Allah. Menangis. Jangan bilang nangis, tidak ada menangis. Ada suatu ketika ada seorang ibu, anaknya meninggal dunia. Dan Bapak bikin ternyum. Sebelum meninggal itu dalam 4 bulan itu luar biasa. Bangun ibunya sholat. Masih umur 7 tahun. Anak itu bandel dulu. Waktu di SD itu sudah dikucilkan. Di TK dikucilkan sama ibu. Di TK dan sebagainya. Masuk SD juga demikian. Kalau sudah nggak mau deh. Kalau sudah turun dari angkot, kalau berdiri nggak mau jalan, nggak bicara. Bandel. Oke, kalau nggak mau sudah. Kalau sudah nggak mau ya biarkan. Ya apa? Diguyur di ini nggak mau keras. Di akhirat 4 bulan kok berubah. Baik dan sebagainya. Atau 4 bulan meninggal. Berarti tambah ternyum orang meninggal. Tambah ternyum menangis. Nah suaminya itu agak keras. Setiap istrinya menangis dimarahi. Biar kamu menangis di bangku aku sampai tuntas. Yang penting jangan melakukan sesuatu yang dimurkai oleh Allah. Ada sebagian orang nangis itu air matanya jangan jatuh nanti bikin dari mana? Pura-pura nangis itu yang haram. Kalau menangis wajar, nangisnya juga karena anaknya, anak yang disayanginya. Ini keyakinan di masyarakat kalau air mata akan membakar ayat dari mana, ilmu dari mana? Memang kita tidak boleh miahah, jadi tidak dibuat-buat. Ya bisa dibuat-buat haram, robek-robek baju, membeleng juga haram. Tapi menangis biarkan menangis, tuntaskan nangis. Asalkan buat dibuat-buat, nangis jangan dibuat-buat. Setilan tangisnya sedikit cuma karena ekstrem tambah ada. Tapi wajar menangis, wajar. Menangis Sayyidina Muhammad menangis. Baik untuk ibu-ibu. Iya, ibu silakan kepada ibu-ibu yang mau ditanyakan. Terima kasih. Buya, saya mau nanya tapi di luar tema. Yang pertama, bagaimana baiknya sholat seorang wanita yang sedang jadi pengantin dengan mempertimbangkan make up yang susah dihapus? Bagaimana cara berwudunya juga? Baik, kami menyeru di Tangerang ini ada satu tim yang melayani resepsi pernikahan sekaligus rias pengantinnya, dikemas secara syar'i yang dikemas oleh tim khusus, sehingga mulai dari acara riasnya sampai resepsinya pun ada dengan syar'i dan Islam, termasuk nanti pembekalan masalah sholat pun tetap ada. Ini penting. Jadi kita punya cita-cita besar, termasuk diantaranya ngurusi yang demikian itu, termasuk diantaranya seperti Tangerang ini. Pengen Al-Bahjah itu punya kolam renang yang khusus untuk wanita agar terhormat. Khusus wanita, dijaga oleh wanita. Biar tidak ada wanita yang auratnya dilihat kaum pria. Kalau ada yang punya kolam renang, bahkan kepada Al-Bahjah akan dirawat timnya. Apa dirawat tim? Ya ini adalah termasuk ibadah besar. Karena hari ini petunjuk dokter pun kadang-kadang harus renang kesehatan. Karena dia sudah punya penyakit harus renang. Kalau tidak di kolam renang umum di mana? Kolam ikan. Harus kolam renang umum, makanya membuka aurat. Suaminya pun menemani serta perempuan yang lain, banyak dosa urusan aurat. Ini harus kita pikirkan yang demikian ini. Makanya kalau dakwah itu jangan urus buat pondok pesantren. Dakwah itu tidak seperti urusi pondok pesantren saja, bukan. Akan tapi apa masyarakat?
Dan kita perlu orang-orang insaf. Sebelum saya membahas masalah ini, karena ada hubungannya dengan Allah juga. Kita ada pesantren di Pontianak. Sebagai contoh saja. Di Pontianak kita buat pesantren. Pertama kita datang ke sana, kita nginep 2 malam. Ya nginep kita 2 malam. Tapi kita berada sini 2 hari. Pagi itu kami jalan-jalan ke tetangga untuk ya ziarah silaturahmi kepada tetangga. Dia pun tidak masuk rumahnya, mereka keluar ngobrol. Subhanallah, orang kampung baik-baik. Ngerti saya senang dekat diri, tidak nanti saya kenyang dekat-dekat. Orang dekat paling 1 saat macam 1 jam. Maka ini sebagai tertutup. Akhirnya waktu kami ngobrol di rumahnya beberapa orang. Istrinya nyapa sebentar, ya. Tadi lagi masuk ke dalam bawa timba yang besar besar. Di dalamnya ada baju kotor. Fotonya di samping kita. Fotonya tidak lama kemudian suara biur jebur mandi karena sungai. Karena pondok kita pas depannya sungai. Dan sepanjang sungai ada rumah-rumah. Akhirnya setelah itu saya baru sadar bahwasanya ini rupanya ada papan-papan yang menjorok maju ke sungai itu adalah untuk mandi dan cuci baju di situ. Akhirnya kita subhanallah, ini orang membuka aurat. Tidak mungkin pondok ini dilanjutkan kalau kita belum membenahi yang demikian. Akhirnya ada donatur yang biasa yang membangun ini, saya panggil. Pondok dihentikan. Malam ini saya ingin kumpul dengan orang kampung. Dikumpulkan orang kampung. Untuk apa punya pondok dihentikan? Kita perlu yang lebih wajib bukan bangun pondok, lebih wajib adalah membangunkan kamar mandi. Setiap rumah ada satu. Kenapa? Karena buka aurat adalah dosa haram. Bagaimana kita akan membangun orang membangun pondok sementara yang jelas-jelas maksiat tidak pernah kita hentikan? Karena orang yang capek ini astagfirullahaladzim, iya biaya kita tidak kepikiran. Terus gimana? Hentikan semuanya, buang semuanya, dan perlunya hanya papan yang sudah ada itu, papan yang dibangun menjorok ke sungai itu tinggal dikasih seng aja, seng tinggi. Jadi kalau orang mandi itu tidak akan kelihatan dari sana sini. Dan jatah seminggu beres oleh tim kita ada di sana. Seminggu beres. Memang ada malam itu kata kumpulkan, mohon maaf, jangan ada yang tersinggung. Kalau ada yang tersinggung saya mohon maaf, saya menginginkan bahasanya nanti akan dibuatkan. Ada tersinggung, udah ada yang tersinggung semuanya. Ada beberapa orang tidak mau, bukan karena apa? Tidak mau karena mereka kaya, ingin membangun sendiri, membuat sendiri. Selebihnya kita yang buat, tim kita ini. Artinya apa? Harus kita pikirkan yang demikian. Makanya kalau ada yang punya kolam renang hari ini, jangan sampai Anda cari dosa dengan kolam renang Anda. Setiap hari ada lagi cepat. Anda umrah dosa numpang belak. Padahal Anda lagi umrah. Bangun malam ini ada orang renang, laki perempuan, dosamu numpuk terus dosamu. Ayo kita buat tim untuk kolam renang. Pernikahan pun demikian baik. Mulai ada resepsinya yang kadang-kadang katanya minta doa kepada para ulama, para habaib agar berkah nikahnya. Bagaimana bisa diberkahi? Hiburannya ada orang yang pulang apa joget yang pinggul perutnya kelihatan. Malaikat tidak dekat itu semuanya. Mana ada doa keberkahan dengan itu semuanya? Tidak ada. Ya nggak diterima doanya. Bagaimana? Doa dengan kemaksiatan. Permasalahannya ketahuilah bukan orang awam itu pengen langgar Allah, tidak, karena begitu latah di masyarakat kayak begitu. Belum ada yang membuat bagaimana mengarahkannya. Bahkan kadang pengantin dandanannya masya Allah kelihatan. Mau mandi kok di halaman rumah, mandi di kamar mandi. Ada pengantin mandinya di depan rumah, ada. Kalau mandi jangan di depan rumah, mandi itu di kamar mandi, baru dandan bersih, pakainya daun pandan, minyak wangi, harum begitu, mandinya di depan rumah. Ini kan kacau. Tradisi yang salah. Mandi di kamar mandi yang bersih dan keluar dengan menutup aurat, termasuk dandan pengantin yang menutup aurat jika harus dilihat oleh kaum pria. Maka dandan menutup, bajunya transparan atau tidak kelihatan semuanya. Pengantinnya tidak ngerti apa, sebab tukang riasnya memang punya bajunya seperti itu. Belum ada tip. Kalau mau dimarahin nanti ustadznya yang dimasuk neraka ini. Kalau tidak membuat tip begitu. Karena tukang rias nggak pernah ngajinya dah. Yang pengantin menikah juga sekali. Mau nyewa tukang rias ya adanya itu. Berarti yang salah ustadznya ini. Ayo.
Nggak pernah ngarah tentu saja, jangan ngarahin nyalain orang awam. Ustaz, angkat Ustaz. Kita harus ada buka dan sebagainya. Ustaznya yang tidak pernah nyala. Makanya saya menyuarakan. Paling tidak kalau saya ditanya malaikat, saya sudah ngomong di Masjid Al-Azham, ya Allah, ya wahai malaikat, saya sudah ngomong di Masjid Al-Azham. Itu. Sambil usaha nanti. Ini berat, ini amanah di hadapan Allah. Kadang kita juga terenyuh suatu ketika kita undang pengantin terlanjur kita datang, kita harus balik. Kenapa? Disitu buka aurat semuanya. Apa kata orang? Biarin apa kata orang. Jangan sampai Allah murka dengan saya. Saya tidak akan datang. Jika ada sesuatu yang ada kemungkinan. Kalau pengen didatangi, benar. Selamat. Ini sekaligus nasihat untuk kita. Kemudian Anda kalau ingin nikahkan putra putri Anda, nikah sekali. Kadang-kadang gara-gara Islam nikah sekali itu maaf saya nanya. Nikah sekali ya banyak aturannya, senang sekali ya. Jika nanti istighfar, enak benar. Justru nikah sekali itu yang istimewa, syar'i dan sebagainya. Anda bertanya sholat, saya bicara tentang sholat dan namanya Uslubul Hakim, diberi jawabannya lebih lagi. Anda beli 100, saya kasih harganya 1000, gitu loh. Saya tambah, karena apa? Tidak cukup dengan urusan sholat saja, urusan dandanan harus yang benar. Jika harus dilihat oleh kaum laki-laki, harus tutup auratnya semua. Tertutup auratnya, telapak tangan boleh wajah boleh terlihat. Khilaf di antara para ulama, sebagian mengatakan wajah harus tertutup. Tapi wajah kalau sudah tertutup, ikut mazhab yang kedua adalah mazhab Imam Syafi'i, apa wajah terlihat. Masalah dandannya ya, yang wajah dandannya cantik dan yang untung-untung. Bisa dipisah kaum laki dan perempuan. Kalaupun tidak, yang penting pengantinnya itu untuk aurat secara pasti. Adapun masalah sholatnya, ini ada kemudahan bahwasanya Masjid Imam Haddad dan sebagainya mengatakan bahwasanya boleh menjamak sholat kalau jadi pengantin. Pengantinnya kok atau orang yang sangat sibuk di situ tambah deh. Pengantinnya kok saja. Pengantinnya saja yang dapat berkenan. Seandainya acara mulai jam 9 pagi sampai jam 4 sore, ya zuhurnya ditunda saja, tidak usah diprederi. Niat jamaah tak akhir saja. Jadi jam 4 sore nanti sholat zuhur sama asar. Atau kalau acaranya habis zuhur, jadi sholat zuhur sekalian sholat asar. Jadi nanti didandani dibongkar jam 10 malam. 10 malam, jadi mulai jam 1 sudah sholat zuhur sama asar. Terus maghribnya tidak sholat juga, ditunda sampai isya, lumayan panjang. Ini ada kemurahan bagi yang jadi pengantin. Jadi pengantin ada kemudahan urusan masalah sholat. Enteng masalah sholat gampang, nggak susah. Tapi yang lain-lainnya tadi terlihat. Siap membuat tim rias pengantin. Yang jago rias daftar untuk yang punya jago rias daftar untuk kemas secara Islami. Hiburannya pun kita akan buat juga hiburan nasyid yang menarik yang kita kemas. Nasyid jangan sampai alhamdulillah goyang figur perutnya kelihatan. Ini musir malaikat, musir keberkahan ya. Semoga Allah mengampuni semuanya yang lalu berlalu. Tapi yang akan datang jangan sampai dilakukan yang demikian. Untuk ibu satu lagi kira-kira. Ya silakan. Ini satu lagi ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya bermasalah bagaimana hukumnya untuk wanita yang bekerja sementara ada anak yang harus diasuh. Karena ketika anaknya cukup banyak, kemudian dia harus bekerja juga, kebetulan juga ada lowongan dan dia menjadi PNS sebagai guru, tetapi dia juga belum menemukan untuk yang mengasuh anak. Mungkin butuh jawaban dari Ibu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sentuhan seorang ibu, sentuhan tangan seorang ibu terhadap anaknya tidak bisa dikalahkan sentuhan tangan siapapun. Hendaknya Anda sebagai seorang ibu tetap lebih konsentrasi bersama anak, ngurusi anak-anak dengan tangan Anda sendiri.
Itu mendekatkan hati Anda dengan Allah. Dan bercita-cita untuk menjadi wanita yang di rumah saja. Karena di sini saya cari doanya wanita yang salah berdoa. Wanita yang salah berdoa. Niatnya baik. Ada wanita niatnya baik. Selesai kuliah, berangan-angan, masya Allah, karena keluarganya keluarga yang kurang mampu dan sebagainya. Berangan-angan ingin bisa bantu keluarganya, melamar pekerjaan sana sini. Doanya, ya Allah, semoga saya diterima bisa kerja di situ. Ya Allah, semoga saya bisa jadi PNS, PNS, ya Allah. Doanya begitu. Dapat bekerja. Sama-sama doa dikabul, doanya doa begitu. Saya jadi doa yang hebat. Doanya begini saja, yang belum terjun bekerja, yang belum nikah. Ya Allah, kirimkan kepada suami yang mencukupiku, ya Allah, sampai aku tidak usah kerja, ya Allah. Doanya salah, doanya kerja, doanya ini mikir kerja. Cuma aslinya wanita itu adalah ingat, urusannya adalah urusan di atas ranjang. Urusannya adalah dandan yang cantik, urusannya ngurusi anak-anak yang lucu-lucu itu. Tidak usah urusan dengan terik matahari, tidak usah dengan hujan. Kalau Anda keluar pun masih kena hujan. Wanita itu dimuliakan betul dalam Islam. Aslinya semacam itu. Dan usaha Anda merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh suami. Lihatkan ketahanan, tingkatkan rasa syukur. Sekecil apapun yang diberikan oleh suamimu itu adalah perjuangan dan pengabdian. Semakin hatimu tenang, nggak ada istilahnya kurang. Cuma permasalahannya adalah merasa kurang cukup. Itu sifat. Biarpun suaminya punya 3 perusahaan, bilang untuk yang ketiga nanti buka lagi bang. Dan jatah rezeki itu dijatah untuk keluarga. Aslinya itu dijatah oleh Allah untuk keluarga. Kalau satu keluarga itu sebulan dapat 2 juta, ini 2 juta. Terserah melalui tangan siapa. Kalau suami istrinya bekerja, jadi kurang oleh suaminya. 1 juta, istri 1 juta. Kalau istrinya berarti dia bekerja, tapi suaminya 2 juta. Keyakinan dalam urusan rezeki. Baik, urusan seorang wanita yang bekerja bukan dilarang, akan tapi harus ada aturannya. Tidak boleh meninggalkan kewajiban-kewajiban pada suaminya, pada anak. Bahkan kadang membingungkan seorang wanita ini jadi wanita bekerja. Dia bekerja, mendapatkan duit. Ternyata setelah itu untuk merawat anaknya dia harus bayar. Orang bulat itu. Pembantunya bayar tidak? Bayar. Dia bekerja dari duit. Dia dapat duit untuk siapa? Pembantu. Inilah orang paling aneh seluruh dunia. Dia dapat duit dikasih pembantu. Dan kalau kasih pembantunya, mending saya saja ngurusi anakku, lebih dekat dengan anak dan sebagainya. Ada tumbuh ambisi. Ambisi harus begini, harus begitu. Kalaupun harus bekerja, upayakan pekerjaan yang engkau tetap bisa melayani maksimal kepada suamimu dan lebih dekat kepada anak-anak. Buat pekerjaan di rumahnya sendiri. Salah satu istri Nabi SAW kerjakan menjahit. Saya berikan kata pemerintah sakit, sebab apa? Beliau memintal, menjahit kain, dijual, untungnya lu fakir, tapi tidak pernah tugasnya dengan Rasulullah terkurangi. Itu baru istimewa itu, bantunya kerja cari duit di rumah. Itu manajemen. Sayyidah Khadijah al-Kubra lihat dahsyat bisnis kelas berat. Tapi tidak pernah keluar dari rumahnya. Bahkan Nabi Muhammad pun sebelum diangkat menjadi nabi, sebelum tingkat dengan Khadijah, di bawah manajemen Sayyidah Khadijah. Di bawah manajemen Sayyidah Khadijah. Pergi ke Syam membawa barang dagangan. Dan Sayyidah Khadijah tidak menjadi wanita yang murah lalu ngobrol dengan Nabi Muhammad, tidak. Bahkan Sayyidah Khadijah sudah tertarik, ngerti orang baik sudah lama. Malah diangkat, diajak bekerja sama dan Muhammad pergi, tapi dikirimi pendamping namanya Maisarah. Maisarah menemani. Maisarah yang memberikan kabar Khadijah, orang ini baik benar ini, orangnya jujur ini, dagangnya bagus, berdagangnya bagus dan sebagainya. Semakin mantap Siti Khadijah.
Makanya Siti Khadijah dengan keluarganya datang kepada keluarganya Rasulullah untuk minat Rasulullah mengambil nikah. Siti Khadijah tidak perlu jadi perempuan murah sana kemari. Justru kehebatan dia dari situ. Baik, jadi Anda boleh bekerja tapi kewajiban dengan suami jangan sampai kurang. Anak mahal, jangan sampai anakmu. Anda bakal rugi kalau ada orang sibuk dengan urusan cari duit tapi anaknya yang paling mahal. Kecuali dalam keadaan suamimu tidak bisa mencukupimu, benar-benar tidak mencukupi ukuran orang yang terima. Kalau ukuran Anda terima biarpun banyak tetap tidak cukup. Ukuran orang yang terima wajar. Kalau suamimu sudah mencukupi, pilihlah untuk tinggal di rumah itu. Karena Pak, perhatianmu kepada anak tidak bisa dimilih dengan uang. Yang tidak bisa digantikan oleh siapapun. Subhanallah. Bahkan keberadaan seorang ibu di rumah itu sendiri menjadi rambu-rambu bagi seorang anak yang tidak melakukan hal-hal yang diharamkan. Kalau sudah tahu anaknya pergi, bapak ibunya pergi, bapaknya pergi, kebejatan berkembang mulai dari nonton yang tidak dari internet yang undang kawan laki-lakinya kalau anak itu perempuan, macam-macam. Kejahatan banyak terjadi saat seorang ibu ratu rumah itu tidak ada di rumah. Tapi kalau di saat seorang suami tidak mencukupi, tidak boleh berkiprah pada zaman Nabi Adam. Tapi ketawaduan kepada seorang suami tetap harus ada. Awas, hati-hati ini seorang wanita yang telah diberi oleh Allah kekuatan urusan harta. Sebab diisyaratkan oleh Nabi la'anna minaha yudhiha. Banyak perempuan yang semula tawadhu di saat fakir, tapi di saat mulai kuat melampaui suaminya menjadi sombong. Dulu ngomong sama suaminya lembut gara-gara dia lebih banyak gajinya dari sang suami. Mulai berani cemberut, angkat suara berani. Itu ahli neraka yang kerjakan di atas bumi. Dan biasanya wanita yang mudah minta cerai adalah di saat Allah diberi kekuatan. Di saat dia menjadi seorang yang lembut, tidak mudah untuk menuntut cerai. Dia bisa, aku bisa cerai saja saya juga bisa kok. Ya. Mudah ngomong begitu, karena apa? Dia pun diberi oleh kelebihan. Dan kasus wanita-wanita yang mudah minta cerai adalah di saat Allah diberi kelebihan. Ini pendidikan ini bahasa cinta kami untuk adik-adikku semuanya. Bukan semuanya hidupnya indah dengan penuh ketawaduan. Suaminya saleh, menghargai, memuliakan, mencukupi, tidak merepotkan. Kalau sudah seorang wanita punya kelebihan biasanya karena dia merasa bisa. Aku bisa hidup sendiri kok. Lupa bahwa saya dibutuhkan bukan hanya urusan duit. Sementara dia adalah juga butuh seorang suami. Baik, akan tapi bagi siapapun yang saat ini sudah teratur dari PNS dan sebagainya, tinggal memaksimalkan cara bekerjanya saja. Di saat bertemu dengan anak, maksimal dengan anak. Di saat ada banyak kesempatan, harus dengan anak. Atau bisa mencari, minta, usulkan untuk dipindah dalam pekerjaan yang bisa dengan anak. Pertanyaan tadi gimana? Anak saya tidak ada yang merawat, sementara saya harus bekerja. Nah, ini yang repot. Harus ada yang merawat. Termasuk diantaranya pendidikan anak. Menitipkan di tempat yang mulia. Biasanya ada pertanyaan, berapa sih umur yang ideal untuk menyekolahkan anak kita itu, memondokkan anak kita? Umur berapa sih tepatnya kita memondokkan anak kita? Ini sering ada ditanyakan. Nggak tentu. Tergantung rumah kayak apa. Kalau rumah yang baik, layak berkembang dan tumbuh subur anak dalam kebaikan, paling tidak setelah usia SD tersebut. Tapi kalau rumah adalah rumah yang tidak pantas untuk berkembangnya anak, bayi pun sudah perlu dipondokin. Karena ada rumah yang tidak pantas untuk berkembang dengan baik anak. Televisi tidak ada batasnya. Ya, ada televisi tidak ada batasnya. Jangan dianggap tidak merusak karakter anak. Atau bagi lingkungannya tidak baik. Kalau rumahmu tidak sehat, pondok di usia kecil. Atau termasuk yaitu tadi bapak ibunya ini sudah terlanjur ada ikatan kerja ruwet. Mau dikasihkan mohon maaf pembantu adalah banyak pembantu soleha, tapi kalau salah, nah kita akan dirusak oleh pembantu kita, termasuk fisiknya. Ada sebagian pembantu karena malas. Gojek dia ajak nonton terus. Kalau nonton kan senang, nonton Jerry, nonton apa itu senang. Nah, akhirnya kalau anak kita 6 bulan harus pakai kacamata tebel gara-gara pembantunya malas, lalu nonton di film dong karena bosnya pergi. Biarin, matanya terakum kayak apa terserah. Ya aku cuma gaji yang mana? Itu seorang pembantu yang tidak punya iman. Hati-hati, jangan mudah pasrah. Bukan pembantu, dok dia yang
ketegaan. Bapak ibu saja kadang-kadang biarkan. Saya itu paling cemburu kepada anak yang dibiarkan oleh bapak ibunya dengan layar, tablet dan sebagainya. Ibu, saya pernah berhenti ceramah gara-gara ada seorang anak saya tidak terjun saya. Di depan itu ada seorang anak kecil, mulai awal akhir lihat, karena kata ibunya mungkin biar tidak ganggu. Jadi dikasih, memang nggak ada suara yang nggak ganggu saya tidak terganggu urusan itu ya. Jadi anak mulai tadi gini dong. Ibunya dengan mengajar musuh, tapi tidak saya terus mengerti. Saya kasihan dengan pertanyaan. Ibu yang soleh, ibu harus sayang dengan anak. Dalam waktu singkat matanya akan rusak. Saya memang tidak terganggu, tapi saya terganggu dengan masa depan matanya sangat. Tolong ibu, jangan biarkan anak kita dengan biarpun sampai nangis nggak apa-apa. Jangan jauh-jauh dengan ibu. Belum lagi kebiasaan dengan alat-alat ini kalau tidak dikontrol oleh orang tuanya akan bisa melihat sesuatu yang tidak boleh dilihat oleh orang dewasa sekali. Cuman karena orang tua latah, biasanya orang tua yang mulai kaya, banyak duit, gaji. Yang penting kamu cepat masuk neraka sana nih. Awas hati-hati. Saya cemburu betul kadang-kadang, masya Allah kemana-mana bawa ini. Mana dong nadiku bagi para orang tua? Mana kasih sayangku itu? Rusak mata itu. Kalau kata yang jualan nggak keluar mata sudah dianti-radiasi. Kalau yang jualan bilang hakikatnya kayak apa coba? Anda saja yang jualan yang begini kan teman. Ini bisa. Pasti rusak itu karena itu nggak wajar, nggak normal. Aslinya kitab itu yang normal. Wong kita baca buku saja dulu masih diingatkan kok. Kalau baca buku biasa ini, jangan di tempat yang remang-remang, jangan di tempat yang terlalu terang. Semua harus aturan yang jaraknya pun harus ada. Itu kan ada aturan agar sehat. Ini muka anaknya mau masuk tablet. Subhanallah. Ibu saja, apalagi seorang pembantu kadang nggak peduli urusan anak. Makanya jangan gampang percaya. Ini nasihat. Biarin nangis, nangis sekali, besok tidak lagi nangis. Sadar. Mohon maaf. Kadang-kadang kamu harus keras seperti ini, karena saya sayang. Saya terus dengan anak-anak kalau harus nonton. Biasanya film-film Islami tidak ada televisi. Film Islami harus jaraknya jauh, pasang lampu atau tempat terang, rewel. Itu ada batasnya. Bisa kita ambil yang 20 menit. Film-film Islami tentang sejarah apa? Sayyidina Umar bin Khattab apa? 20 menit, jangan terlalu lama. 20 menit, dan besok lagi 2 jam setengah. Karena pembantunya kerjain nyuci piring 2 jam setengah. Wajib anaknya. Pas ibunya pulang rusak. Hebat. Ibunya cari duitnya untuk bayar obat matanya. Nah, habislah. Bagus itu ibu yang baik. Jadi jadilah ibu yang sehat. Jadi kalau Anda harus menyerahkan kepada seorang pembantu yang amanat yang ini, yang dia kenal Allah. Ada seorang, ada anak umur 13 tahun. 13 tahun, anak muda, anak kecil 13 tahun. Ternyata dia kenal perzinahan dengan pembantunya. Dirawat umur 13 tahun. Perempuannya tidak kenal Allah. Anda harus waspada. Karena pembantunya tidak kenal haji, tidak kenal haji. Umur 13 tahun. Akhirnya kenal zina dengan pembantunya. Pembantunya cari, pembantunya punya syahwat. Memandikan pembantu, memandikan anak. Itu udah begini, diajari begitu tidak. Cerita ibunya menangis. Yang salah kamu, bukan yang salah anak. Yang salah kamu menyerahkan anak begitu saja. Tidak punya iman. Akan tapi ada pembantu yang menjadi keistimewaan, pembantu yang soleha. Tidak semua pembantu jelek. Pembantu yang soleh ternyata mengajari ngaji yang benar, menjadikan selamat semuanya ada. Kami tidak mengatakan pembantu jelek, akan tapi itulah orang yang waspada tadi bermasalah. Baik apa yang Anda lakukan? Satu, Anda berpikir keselamatan anak terlebih dahulu. Kalau harus cuti. Kalau Anda harus bekerja terus, pilihkan orang yang merawat anak kita, atau Anda titipkan di tempat yang mulia. Menitipkan tempat yang mulia, kalau Anda kirim orang yang soleh. Nah itu saja insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pengumuman besok kajian musliman dengan Umi Fairuz istri. Setiap hari Rabu kedua pukul 10 pagi. Besok pagi tempat di klinik Arita, Jalan Kodar 3 nomor 11 atau 2? 11. Nomor 11 Islamic Village Karawaci.
Tangerang. Kediaman Dr. Maulana Aryaji, belakang Rumah Sakit Qadar. Ibu-ibu yang merasa jadi ibu, ada adik-adik. Nah, berarti ini datang semuanya besok. Kalau nggak datang berarti bapak-bapak. Ya. Besok ya jam 10 pagi dengan Umi. Istri yang belum kenal kenalan di sana nanti. Di Jalan Qadar nomor 3, belakang Rumah Sakit Qadar. Di rumahnya Dr. Ari. Kemudian program donasi radio UAM, kita akan membesarkan membuat besar radio sehingga nanti radio yang dari Bogor dan bisa sampai ke sini untuk menyelamatkan umat Nabi Muhammad. Kalau Anda sudah selamat, tidak boleh Anda merasa puas dengan keselamatan Anda. Baru syukur iman Anda jika Anda merindukan orang lain untuk selamat. Orang pengen mikir selamatnya sendiri, imannya belum sempurna. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kalau iman benar, pasti Anda tidak tega jika ada orang lain terjerumus dan sesat. Nah, ini program radio ini radio besar. Kita akan buat 10 kilo besar sampai Tangerang, sampai Banten nanti. Dipancarkan dari Bogor nanti. Jadi perlu pembiayaan dan seterusnya. Ini diantaranya yang ingin bergabung adalah di sini. Alatnya sudah besar. Karena ini alat besar, nanti juga perlu pembiayaan besar, operasional dan seterusnya. Intinya bergabung dengan donasi radio. Memang radionya kita ambil satu saja. Kita tidak berbanyak satu, tapi sampai mana-mana. Dan apapun yang Anda titipkan di sini nanti, setiap orang mendengar ceramah orang tobat, Anda mendapatkan pahala. Ini investasi yang sesungguhnya. Baik, kemudian pengumuman selanjutnya, kiriman doa pada tindak nenek dari Ahmad Ali tindak yang meninggal beliau diampuni oleh Allah, diangkat derajatnya, putra menjadi sebab kemuliaan orang tuanya dan dikatakan Allah dengan yang lebih baik. Yang anaknya penjahat, anaknya nggak benar, dikembalikan oleh Allah ajaran yang diridhoi oleh Allah. Orang tua yang orang cemburu hari ini diberi oleh Allah hilang cemburu yang sesungguhnya, diberi kemudahan untuk membimbing anak-anak. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa ta'atimna wa sukhina wa afina wa akrimna wa tuhina wa akhirna wa tufal alaina innaka musyid. Allah muliakan kami di dunia dan di akhirat. Muliakan kami dengan anak yang soleh-soleh. Muliakan kami dengan anak-anak yang baik ya Allah. Muliakan kami dengan anak-anak yang Kau ridhai ya Allah. Kami mohon jika ada anak yang hadir di sini Allah, ada orang tua yang punya anak yang telah salah dan bejat, kami mohon berkat majelis mulia kembalikan ke jalan yang ridhai ya Allah. Berkat orang tua yang terhadir di tempat ini dan siapapun yang mendengar suara ini menyaksikan acara ini yang hadir, mudahkan kepada kami untuk membimbing